Hai Peace of Christ Lovers, welcome back to our channel. Kembali bersama saya Pastor Sarah, hanya di The Real Pastor Sarah and the Prophecies, Pastor Sarah Reaction Channel, Sarah FM. Kata hari ini, Christ is my Lord God. Saudara, hari ini hari Selasa dan tadi malam saya mimpi. Saya bangun sekitar 4:30 jam 5-an gitu saudara ya. Dalam mimpi saya itu saya ada bersama dengan teman saudara ya di satu tempat gitu, dan kami di situ ada melakukan nyanyi-nyanyi gitu ya, nyanyi-nyanyi, terus ada beberapa aktivitas yang lain saudara, main gitar ya. Teman-teman saya perempuan dan ada juga laki-laki tentunya, tapi di ruangan yang lain, tetapi di satu seperti tempat ini seperti rumah ya gitu. Nah, jadi pada saat kami lagi menyanyi itu ya bersama dengan teman-teman saya ini, dan ada juga yang saudara saya tapi tidak ingat siapa ini, tapi dalam mimpi saya dia masih saudara saya ya. Tapi bangun dari mimpi saya lupa siapa saja di situ saudara ya. Tapi seingat saya sih bukan saudara kandung, bukan saudara sepupu, tapi dalam mimpi seperti saudara. Ya bisa jadi saudara seiman ya. Saya tidak tahu apakah ini bicara satu pelayanan juga. Tapi yang jelas dalam mimpi saya sangat kenal baik dengan orang-orang di dalam sini ya, dan seperti keluarga gitu. Nah, tiba-tiba ada satu orang di antara kami yang berteriak ya, mengatakan keluar, kalian harus menyaksikan semua ini, ayo direkam gitu, ada apa gitu. Saya pikir ya kejadian apa sampai seheboh itu, ada peperangan. Dia bilang, kalau peperangan kenapa keluar gitu. Ya keluar saja, keluar, ayo bangun. Semua bangun ya saudara. Dari yang cuma hanya rebah-rebahan saja terbangun, termasuk saya yang dari kamar bersama dengan teman saya yang main-main gitar gitu ya, nyanyi-nyanyi, keluar. Saya langsung ambil handphone saya untuk bersiap merekam gitu ya. Saya melihat saudara di situ di luar itu penuh banget pemandangan itu, dari langit itu semua penuh saudara, itu pesawat tempur ya, pesawat tempur dari pokoknya sejauh mata saya memandang dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, itu pesawat itu bertempur saudara, dan saya bersiap untuk merekamnya. Tetapi yang paling mengerikan lagi pada saat saya hendak merekam itu ya, ada gangguan di handphone saya. Saya pikir saya sudah merekam, ternyata belum ya. Ternyata di handphone saya ada aplikasi games atau apa gitu yang terpencet gitu. Terus kemudian saya waktu back ternyata baru sadar, oh kamera, langsung saya videoin. Nah pas waktu saya memvideokan itu, saya melihat ada satu makhluk yang mendekati saya. Lalu seorang kakak ini ya, yang teman saya ini berteriak, menjauh dari sana, kita nggak ada senjata. Dia bilang gitu ya saudara. Saya mengelak, kemudian dia ya dibilang hampir berhasil menangkap saya. Tapi pada saat dia mau menangkap saya langsung naik ke bagian belakang punggungnya dia, dan dia kesusahan untuk menangkap saya, dan akhirnya dia terkena senjatanya sendiri ya. Kemudian akhirnya ada lagi makhluk yang lain dan ingin menyerang gitu, dan kami mengelak lagi. Jadi
mengelak lagi gitu saudara. Selesai itu kami mencari tempat persembunyian. Seperti apa ya? Bukan seperti. Jadi ada bangunan di situ dan ada tangki air. Kalau saudara tahu tangki air untuk ngecat itu saudara ya, yang besar tong ya, istilahnya tong. Kalau kami orang Medan bilangnya itu tong saudara. Nah itu berisi air, jadi kami bersembunyi di sampingnya ya. Kalau berisi air berarti berat ya saudara. Kami bersembunyi di sampingnya, kemudian mencari tempat yang aman. Nah kami kemudian masuk ke satu rumah tapi masih dipakai, bukan rumah yang tidak dipakai ya, tetapi di situ ya masih ada kami juga ya. Kami masuk di situ, kemudian waktu itu kami semua beberapa dari kami ya, kami semua melakukan doa dan penyembahan ya. Ada yang doa, ada yang penyembahan. Nah pada saat itu ada yang berkata begini, coba ini, dia bilang begini, Sarah, ada yang pesan Tuhan buat kamu. Itu satu orang itu ada pesan Tuhan buat kamu. Dia mengatakan ada pesan Tuhan buat kamu. Ya, apa pesannya? Dia bilang, jangan kamu tidur, terjagalah gitu. Terus saya merasa dalam hati kayak nggak terima pada saat itu, karena dia bilang, aku melihatmu tertidur, aku melihatmu tidur. Tuhan bilang terjagalah itu. Ya makasih, saya bilang saya sudah mendapatkan pesan itu dari kemarin. Saya juga udah tahu pesan itu, karena waktu itu pun Tuhan sudah ngomong ke saya. Makasih ya, saya bilang begitu karena memang itu pernah Tuhan katakan tahun 2019 sebelum COVID itu ada ya. Pada saat Tuhan memberikan saya 3 kali mimpi yang berturut-turut ya, 3 kali dalam setahun itu, tetapi bukan tiap malam ya saudara. Mimpi saya itu waktu itu bulan 7, kemudian saya mimpi di bulan 10, kemudian saya mimpi di bulan 12 itu ya, 2019, tentang COVID dan kejadian yang akan terjadi di seluruh dunia dalam waktu dekat dan waktu panjang ya. Itu semuanya sudah saya sampaikan juga di YouTube itu ya, bahkan di channel saya di Kata Hari Ini juga masih ada pertinggal. Nah di situ memang Tuhan katakan, kenapa kau terlalu banyak tidur. Dia bilang, aku hendak menyampaikan banyak hal ya. Saya nggak perlu ulangi, saudara tonton aja videonya. Nah jadi saya pikir ya itu kan sudah pesan Tuhan waktu itu, kenapa disuruh saya terjaga lagi? Emangnya saya tidur gitu. Saya ada rasa nggak terima gitu ya dalam roh saya. Ya saya pikir gitu ya. Saya merasa tidak terima bahwa saya sudah kurang bangun apalagi gitu ya. Tapi pada saat saya bangun, saya sempat agak berargumen dengan Tuhan, aku kurang bangun apalagi Tuhan, bukankah selama ini aku terjaga? Tapi ya memang Tuhan menegur saya juga bahwa memang harus ada yang penyembahan yang rutin seperti yang biasa saya lakukan dulu ya, yang artinya saya punya jam-jam khusus dan beberapa jam gitu, pagi, siang, sore, apalagi malam ya. Ditambah ya akhir-akhir ini saya tidak serutin waktu itu gitu ya. Saya kena teguran Tuhan juga sih untuk Tuhan ingatkan lagi bahwa kita jangan tertidur ya, karena ini detik-detik
detik-detik hari Tuhan, detik-detik rapture, detik-detik di mana semuanya itu firman Tuhan, segala meterai itu dibukakan dan semua digenapi itu, ya. Dan pada saat saya bangun itu juga dan saya berdoa, Tuhan ingatkan saya tentang ayat ini, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 6, ya. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Ya, jadi inilah yang Tuhan mau kita kenakan di hari-hari terakhir ini, saudara. Selengkap senjata Kristus, ya. Terutama pada saat siang, saat orang berperang, itu harus punya baju jirah, saudara. Baju jirahnya itu iman dan kasih. Dimana saudara tahu hari-hari terakhir ini kasih sudah mulai dingin, dalam arti orang itu berhati buas, ya. Itulah yang ada dimiliki oleh orang-orang yang intoleran, ya, anti toleran, intoleran, orang-orang yang tidak menerima suku, ras, agama, golongan, bahasa, suku lain, ya, di sekelilingnya. Itu orang-orang yang termasuk tidak punya kasih sama sekali. Nah, Tuhan mau kita memiliki itu, ya, dan juga berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Terkhususnya saudara lihat keadaan dunia itu bukan semakin baik, tetapi adakah kita tetap punya ketopong pengharapan dan keselamatan? Pengharapan yang benar itu adalah pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Karena berharap kepada manusia itu selalu mengecewakan, tapi kepada Tuhan Yesus itu tidak pernah mengecewakan. Dan keselamatan ini hanya di dalam Kristus, di luar Kristus itu kebinasaan. Orang atau yang lain boleh mengaku-ngaku sebagai Tuhan, tetapi Tuhan yang hanya Tuhan dan yang benar itu hanya Tuhan Yesus Kristus, dan hanya di dalam Dia keselamatan. Kalau saya jadi saudara, saya kalau membeli barang, saya hanya membeli yang ada garansinya. Supaya kalau rusak atau ada bermasalah, itu saya bisa menggantinya dengan yang baru dan dijamin kualitas dari barang itu. Begitu juga dengan keselamatan. Jika saya jadi saudara, saya akan memilih Tuhan yang menjamin saya, dan hanya Tuhan Yesus yang menjamin keselamatan kita. Jadi ini yang pernah saya sampaikan juga dalam mimpi saya sebelumnya, bahwa saat bencana kengerian besar itu terjadi, tidak ada yang terluput, saudara. Mau orang benar, orang berdosa, mau orang anak-anak Tuhan Yesus, ya, yang sungguh-sungguh dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, itu semuanya tidak terluput. Tetapi satu yang membedakan, jikalaupun kita mati dalam bencana itu, tapi jika kita di dalam Kristus, kita diselamatkan, saudara, sekalipun mati di dunia, ya. Nah, ayat selanjutnya, karena Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Nah, inilah saudara, makanya saya katakan, bencana alam yang terjadi di depan mata saudara itu karena penghukuman Tuhan terhadap satu suku, satu bangsa, satu kelompok, yaitu orang yang tidak di dalam Tuhan, ya. Makanya saya bilang kayak ini penghukuman untuk orang-orang Muslim, ya itu benar, pedang Tuhan sedang diayunkan kepada mereka untuk menghabisi mereka yang tidak bertobat, ya. Tetapi perbedaannya ada antara orang di dalam Kristus dengan orang di luar Kristus. Orang di dalam Kristus itu tidak mengalami hukuman Tuhan, tidak mengalami pedang Tuhan. Kalaupun mati dalam bencana, kita diselamatkan, saudara, bersama dengan Kristus. Ini yang sudah mati untuk kita. Yesus itu Tuhan datang ke dunia menjadi manusia, sama seperti kita, untuk mati bagi kita, supaya kita itu terima keselamatan. Entah kita pada saat itu mengalami bencana saat kita tidur, atau kita berjaga-jaga mau siang mau malam, kita tetap hidup bersama Kristus. Amin, saudara.
Karena itu nasihati seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Inilah yang sedang saya lakukan. Inilah yang sedang saya sampaikan. Pesan Tuhan buat kita semua hari ini. Saya Pastor Sarah, Tuhan Yesus memberkati.